Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Jagalah pikiran kami, tidak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing kami menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini, yaitu dari titah kelima. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukannya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mengaku dosa kita. Mari dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita dan percaya bahwa Allah setia. Jika kita mengaku, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Kita akan lagu ini, Aleama Asiroha. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dan yang menjadi epistel untuk kita pada bulan ini, yaitulah dari ayat bulanan dari 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri anak Tuhan adalah dia taat sama orang tuanya. Efesus 6 ayat 1,
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana iman anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh sebab itu, seperti lagu anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu harus rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, biar firman Tuhan bisa menerangi hati dan pikiran kita. Adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Adik-adik sekolah minggu, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat-Mu yang memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya kami dapat mengerti
mengerti. Dengarkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita hari ini dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Terima kasih. Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, di mana Tuhan mengatakan itu melalui Musa kepada bangsa Israel supaya mereka itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Adik-adik sekolah minggu, berarti ya Tuhan mengatakan itu kepada orang Israel supaya mereka itu mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh gerak kehidupannya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, firman ini sekarang kepada kita anak sekolah minggu. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia loh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Bagaimana caranya itu adik-adik sekolah minggu untuk mengasihi seluruh kehidupan? Yaitu dengan, di sini dikatakan untuk mempelajari firman Tuhan dan juga taat kepada perintah Tuhan. Yaitu perintah Tuhan apa? Firman-Nya. Pertama yaitu katanya untuk mempelajari, membaca firman Tuhan pada saat apa? Katanya pada saat mau tidur di tempat tidur atau mau tidur dibaca dulu firman Tuhan. Katanya juga setelah bangun tidur dibaca dulu firman Tuhan. Setelah udah dibaca bangun tidur dan waktu pergi jalan-jalan katanya entah kemana pun itu, entah di mobil, entah di pesawat, dibaca juga firman Tuhan. Dan juga dikatakannya tadi untuk mempelajari firman Tuhan itu juga waktu kita katanya di perjalanan tadi. Jadi berarti ada di sekolah minggu bukan hanya hari Minggu rupanya mempelajari firman Tuhan. Bukan hari Minggu aja kita membaca firman Tuhan. Katanya di sini harus berulang-ulang, harus berulang-ulang dibaca firman Tuhan itu. Kenapa dari sekolah minggu? Supaya kita ada kekuatan. Kekuatan bagaimana? Kekuatan untuk melawan, yaitu godaan-godaan yang datang daripada bisikan-bisikan si jahat yang dibisikkan oleh iblis kepada orang-orang yang jahat. Kemana itu ya? Yaitu dengan mengajak kita supaya kita jauh dari Tuhan, mengajak kita supaya melawan Tuhan, mengajak kita supaya jangan mengikuti perintah Tuhan, mengajak kita supaya kita jangan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu makanya dikatakan berarti ada kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita ini setiap hari. Benar ya adik-adik sekolah minggu? Benar dong. Kalau kita contohnya duduk bersama-sama teman-teman, kan ada teman-teman kita itu yang usil. Kadang kita dipijakkan kaki kita, kan itu juga yang dibisikkan iblis. Kenapa dipijakkan kaki kita itu? Supaya kita marah, itu maksudnya. Kadang diambilnya buku kita, kadang dicoretkannya buku kita, kan gitu.
Apa maksudnya itu? Padahal kita nggak ada coret bukunya. Itulah disuruh iblis supaya dicoretkan, supaya kita marah, sehingga kita berantem. Gitu caranya. Jadi kalau kita tadi mau ke sekolah, contohnya kita sudah baca firman Tuhan, bangun tidur tadi sudah berdoa, jadi dia pun dicoretnya itu, atau disengaja dipijakkan kaki kita karena kita tadi udah diajari oleh Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang taat perintah Tuhan. Kan Tuhan melarangkan berantem. Jadi kita tidak, apa maksudmu? Kok kau coret bukuku? Kok kau pijak kakiku? Gitu-gitu aja kan. Jadi kalaupun contohnya dia apa kau katanya, kita lawan. Ya udahlah, aku nggak mau berantem. Kita jauhkan diri kita. Itu boleh kita lakukan kalau kita rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin kita berdoa. Itu ada di sekolah minggu. Makanya Tuhan di sini dikatakannya kepada kita harus mengasihi Dia segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan juga kita tadi rajin belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mau tidur, bangun tidur, di perjalanan, mau ke sekolah, di sekolah, pulang sekolah, harus selalu berdoa. Mau makan, setelah makan, berdoa. Jadi kita pun membaca firman Tuhan, katanya bukan hanya membaca loh, harus juga diimani. Bahkan dikatakannya tadi ditulis. Kita tulis firman Tuhan itu di mana katanya? Bikin di dinding rumahmu. Di dinding rumah siapa ada gambar Tuhan Yesus? Ayo, ada sekolah minggu, di rumah siapa ada gambar Tuhan Yesus? Itu maksudnya di dinding. Di rumah siapa ada tertulis firman Tuhan? Dituliskan di dinding rumahnya. Itu kenapa itu ditulis di sana? Kalau kita lihat kayak gini kan terus ada firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh iya, Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup. Kita diingatkan terus. Adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu harus kita selalu belajar firman Tuhan supaya kita selalu kuat untuk melawan si jahat yang mau menggoda kita supaya berantem, supaya kita marah-marah, supaya kita juga melawan dia. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tadi sudah belajar firman Tuhan. Oleh karena itu ada di sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, mari kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dari seluruh kehidupannya, itu yang selalu berdoa setiap saat kepada Tuhan dan mempelajari firman-Nya. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kami supaya kami mengasihi Engkau dari seluruh kehidupan kami. Dan kami nyatakan itu Tuhan melalui taat kepada perintah-Mu, yaitu dengan rajin membaca firman-Mu, rajin mendengarkan firman-Mu, dan menyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan mampu untuk melawan godaan yang kadang memancing kami untuk berantem, untuk berdusta, untuk berbuat jahat. Tetapi kalau kami sering mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu akan mengingatkan kami untuk jauh daripada kejahatan. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tibalah waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Bilang sama papa mama persembahannya diantar ke gereja. Sebagai anak Tuhan dan ciri-ciri anak Tuhan, dia harus tetap setia mengikuti Tuhannya, setia sampai akhir. Dan itulah keputusan kita. Hototoki hutonoku Yesus si pamuluang. Kita nyanyikan dengan sukacita.
ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita untuk ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya.